Selamat siang semuanya. Saya masih melanjutkan materi modul 2 permasalahan stunting pada langkah 2 yaitu pengertian stunting. Jadi ibu-ibu apa pernah sudah mendengarkan istilah stunting? Kalau ibu sudah pernah mendengarkan ataupun belum, maka saya melanjutkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu situasi B adalah tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak seusianya, yang disebut stunting. Yang kedua, resiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, atau sering disebut dengan 1000 HPK, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Atau saya lebih menjelaskan lagi tentang pengertian stunting. Jadi ibu-ibu, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek, tidak sama dengan stunting ataupun belum tentu stunting. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, atau sering disebut dengan 1000 HPK tadi. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Jadi ibu-ibu, itu tadi pengertian stunting. Yang berikut, kelihatannya ibu-ibu sekalian ini sudah capek atau sudah merasa jenuh, maka saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk berdiri. Jadi ibu-ibu, kelihatannya sudah mulai jenuh karena dari tadi ini sudah terlalu banyak materi yang sudah disampaikan. Jadi saya mengajak ibu-ibu untuk mengikuti saya. Jadi kita meneriakkan yel-yel stunting secara bersama-sama. Jadi yel-yel ini saya akan bawakan dalam bahasa daerah saya, yaitu bahasa daerah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ngoeng anak sehat. Ibu-ibu menjawab, teing hang yang bergizi. Stunting, toe. Semangat, 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 semangat. Jadi itu tadi untuk yel-yelnya ibu-ibu. Terus terima kasih ibu-ibu sudah mengikuti yel-yelnya. Yang berikut saya mengajak ibu-ibu untuk duduk kembali. Dan pada kesempatan ini saya mau membagi ibu-ibu ke dalam 4 kelompok. Jadi ibu-ibu, saya akan membagikan kertas masing-masing satu kelompok, satu kertas sesuai dengan alat tulisnya. Ini jumlah kertasnya ada 4. Yang berikut saya membagikan ibu-ibu ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari ibu A, B, C. Kelompok kedua ibu D, E, F, dan kelompok ketiga ibu H, I, dan J. Masing-masing kelompok 1, ibu-ibu menuliskan penyebab stunting pada ibu hamil. Kelompok kedua, ibu-ibu menuliskan penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kelompok ketiga, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi saya ulangi, untuk kelompok 1, ibu-ibu menuliskan penyebab stunting pada ibu hamil. Penyebab stunting pada ibu hamil. Kelompok 2, ibu-ibu menuliskan penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Penyebab stunting pada masa
bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kelompok yang ketiga, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Penyebab stunting pada usia 6 bulan sampai 6 tahun. Dan kelompok yang keempat, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Kelompok 4 menuliskan penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah di lingkungan. Jadi untuk mengerjakan tugas kelompok ini, tugas diskusi ini, saya memberikan waktu kurang lebih 5 menit. Terus kalian, saya persiapkan kertas ini, jumlahnya sesuai dengan jumlah kelompok tadi, yaitu 4 kelompok, maka saya siapkan 4 lembar kertas juga, dan alat tulis jumlahnya 4 buah. Saya akan bagikan satu kelompok 1 kertas dan 1 alat tulisnya. Jadi ibu-ibu tidak perlu siapkan lagi alat tulis dan kertas. Apakah ibu-ibu semua sudah dapatkan kertas dan alat tulisnya? Nah, kalau sudah dapat semua, saya mengucapkan selamat mengerjakan tugasnya, dan saya akan memberikan waktu setiap kelompok 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan mulai mengerjakan.